mencapai kekosongan sekarang juga. Mungkinkah mencapai pembebasan hingga kekosongan diri di kehidupan nyata sekarang? Sebaliknya, seharusnya segera terbiasakan diri akses dan gunakan kekosongan sudah ada dalam diri, mulai sekarang juga, untuk menuntun dan membina kehidupan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sepanjang kehidupan ini untuk pembebasan diri. Lalu di manakah kekosongan di kehidupan nyata sekarang ini? Tataplah ke depan dan sadarilah ruang maha besar di mana kamu dan semua keberadaan berada. Sesungguhnya semua benda dan makhluk sedang bertumpu dan berada dalam pelukan kekosongan semesta yang maha luas. Itulah kekosongan. Di ruang kekosongan maha besar yang dipenuhi energi hidup semesta inilah berbagai bentuk keberadaan dan kehidupan terus tumbuh dan terjaga. Itu adalah kekosongan di luar diri. Dapatkah kita yang sudah terperangkap di kehidupan nyata sekarang, sudah sebagai sebentuk isi yang nyata, apakah masih dapat mencapai dan mempraktekkan kekosongan? Maka saya katakan, sesungguhnya kata pencapaian kekosongan tidak relevan lagi, karena kita setiap orang adalah sebentuk keberadaan, yang selalu tertumpu pada suatu kekosongan ruang untuk bisa berada, sebagaimana kekosongan alam semesta sebagai tumpuan semua keberadaan alam semesta ada. Maka kekosongan kodrat sejatinya akan selalu sebagai bagian diri kita yang tak terpisahkan sebagai tumpuan dasar kita sebagai sebentuk manusia spiritual yang eksis yang berada di lautan kekosongan semesta ini. Saat kita ini adalah isi dengan jiwa di dalam, sebagai sisi spiritual kita, maka sisi kekosongan sebagai wadah tumpuan jiwa kita berada, yang penuh energi cerdas kesadaran menghidupi kita, adalah bagian diri kita yang melekat tak terpisahkan, tidak akan pernah hilang dan musnah. Maka apa yang perlu dicari dan dicapai? Karena kekosongan itu adalah sisi diri kita yang kodrat sejatinya yang sudah demikian adanya. Maka tinggal arahkan kesadaran kamu ke dalam dirimu. Masuklah, lakukan perjalanan diri ke dalam, di relung hati terdalam di pusat batin sejati kamu. Akseslah kesadaranmu, sebagai suatu kebiasaan kamu terbiasa. Dan tinggal terbiasakan diri mengakses dan menggunakan sisi kekosongan diri kamu yang sudah ada dan sedang berfungsi demikian ia apa adanya. Yang sejatinya adalah ruang kekosongan di mana diri jiwa yang sedang dihidupi dan menghidupi terus menjalankan kesinambungan kehidupan ini. Di mana proses hidup dan menghidupi diri ini terus berproses di dalamnya. Apapun kondisi, apa yang disebut pencapaian kualitas batinmu saat ini. Sifat kekosongan awal sejati, tetap murni tak tercemar, selalu ada di situ. Karena semua keberadaan kebendaan dan kehidupan di dunia fisik dan spiritual ini adalah hasil dari kolaborasi satuan kekosongan dan isi. Apapun dimensi keberadaan itu, isi, selalu ada sisi kekosongan yang menjadi tumpuan mendasarinya. Maka sisi kekosongan dari dunia spiritual itu adalah sama nyatanya dengan kekosongan luas dunia fisik itu sendiri, ia justru adalah landasan dari semua keberadaan. Demikian kekosongan kesadaran batin seseorang jugalah nyata. Jika kesadaran diarah keluar, menyadari kekosongan yang maha besar di mana semua kehidupan dapat hidup terorganisir dengan baik di dalamnya. Maka kebesaran itu bukan pada kebendaan, tapi pada kekosongan dengan energi kealamiah alam semesta yang tiada batas di mana semesta itu berada. Itulah kuasa Sang Maha Besar yang tak terselami. Jika kesadaran diarah ke dalam keinti kekosongan di mana jiwa kita ada dan berproses hidup, maka dengan bertumpu pada kekosongan ruang batin dengan sifat-sifat kekosongan kesadaran, luas, terang, hening dan jernih batin menjalani kehidupan. Maka keluasan pikiran beserta bentukan produk pikiran lainnya, dapat bergerak berkarya tanpa batas mencipta kehidupan dengan kebebasan berkesadaran. Maka kebesaran hidup itu, kemudian bukan ada pada diri fisik kita sebagai manusia lagi, tapi pada kesadaran akan sisi kekosongan diri kita yang tertuntun dan terbina oleh Sang Maha Luas. Di mana oleh kekosongan mengalirkan semua isi hidup berproses dalam kealamiah hukum alam semesta hendak menjadi dalam kesegaran tiada henti. Akseslah kesadaran, sifat kekosongan batin selalu ada di sana tersedia difungsikan dalam sifat kealamiahnya, siap digunakan setiap saat. Maka pencapaian kekosongan dan mempraktekkan kekosongan bukanlah dimaksudkan sebagai suatu praktek hidup kita yang sekarang, kita berhasil menyangkal, menolak dan melepaskan bentuk-bentuk keduniawian, hingga memusuhi, dan mengasingkan diri dari keduniawian, hingga menihilkan kehidupan sebagai sumber penderitaan, hingga bercita-cita pencapaian kekosongan tiada diri kelak.
tidak dilahirkan lagi dengan menyingkirkan keduniawian. Tapi kesadaran akan sisi kekosongan yang ada dalam diri kita sekarang, dapat diakses segera sekarang juga untuk difungsikan sebagai suatu kebiasaan sikap diri menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan selalu dapat mengakses dan berada dalam sisi kekosongan kesadaran batin sejati kita kapan saja, di mana saja, kondisi apapun, dan terus secara aktif batin itu dapat dialirkan untuk mempertahankan sifat kekosongannya, dan mempraktikkan dan menggunakan sifat kekosongan itu dalam mengelola kehidupan fisik nyata duniawi ini. Hingga setiap bentuk kehidupan keduniawian dapat disadari sifat kekosongan dan dikelola dengan bebas, dan mendapatkan manfaat pengalaman mengalami yang menumbuhkan jiwa tanpa melekat, terikat dan terbelenggu lagi pada keduniawian. Sehingga setiap bentuk duniawian tetap berjalan beriringan disatukan dalam padanan sifat kekosongannya. Sehingga isi dan kosong selalu dapat berada dalam kesatuan fungsi kesejatiannya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Maka praktek kekosongan dalam kehidupan nyata adalah sekarang. Justru di saat kita masih hidup sebagai isi, sisi kekosongan semakin dibutuhkan, sehingga keduniawian tidak memenjarakan kita, dapat diurai dan diatasi dan diseimbangkan secara alamiah oleh sifat kekosongan yang melekat pada diri setiap orang dalam mengelola segala bentuk isi duniawi dalam proses pembelajaran di dimensi duniawi.